Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Elis. Mbak Elis, Mbak Elis kemana kok tidak masuk? Ada yang tahu cerita apa? Panas. Bu guru mau mengecek kerampilan kalian dulu ya sebelum memulai pembelajaran seperti biasa. Nah, punya panjangan siapa yang ingin tidak ada? Ya, baju yang tidak dimasukkan silakan dimasukkan. Yang putih. Coba lihat kanan dan kiri kalian, apakah ada kotoran atau sampah? Nah, jadi kita itu harus senantiasa menjaga kebersihan itu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang menilai dongeng dan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Apakah ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu atau kemarin? Ada ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang menilai sebuah cerita itu pesan moral dalam sebuah cerita. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Supaya lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Halo, halo. Belajar ya jenis-jenis pekerjaan itu ternyata ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Nah, kalau ibunya Mas Adi tadi seorang penjahit, nah, berarti menghasilkan barang atau jasa? Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah baju. Yang kedua, tahukah kalian pekerjaan seorang pendongeng? Menulis dongeng. Menulis dongeng, betul apa salah? Ya, betul sekali ya. Terus yang ketiga, dongeng apa saja yang pernah kalian baca? Dongeng sang kancing, gajah dan semut. Guru harapkan ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nantinya kalian bisa menuliskan macam-macam unsur-unsur intrinsik itu apa saja. Tidak hanya menyebutkan unsurnya, tapi kita harus akan bisa menganalisis. Nah, kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan, kalian nanti bisa menyebutkan, kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Terus nantinya kalian juga bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kali. Dalam cerita ada judul, tokohnya itu nanti kalian tuliskan siapa saja. Terus kemudian ada sifat tokohnya dari masing-masing tokoh. Kemudian ada latar itu bisa latar tempat, latar waktu, atau suasana. Terus yang terakhir adalah kalian harus menuliskan pesan moral. Guru punya sebuah video tentang nelayan dan pada suatu masa, hiduplah seorang nelayan miskin yang tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk tepi pantai. Meskipun keluarga ini miskin, mereka hidup sangat bahagia. Namun istrinya mengganggu dengan kondisi hidupnya karena tidak banyak ikan yang ditangkap untuk memperbaiki kehidupan. Lihatlah, kau telah mencari ikan seharian dari pagi sampai malam selama 30 tahun. Tapi sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk tua yang reot yang sebentar lagi bisa roboh karena angin. Tapi hidup kita berdua selama ini begitu damai kan? Di usia ini, bersama dan saling berbagi sudah cukup bagi kita. Aku sudah tua, saatnya aku mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kualami. Yang kubutuhkan adalah rumah luas dan hidup lebih baik. Nelayan itu sangat sedih. Pada suatu hari, akhirnya keberuntungan menghampirinya. Seperti biasa, dia membawa perahunya ke lautan untuk mencari ikan. Dia menunggu seharian tanpa mendapat seekor pun ikan. Dan akhirnya dia menangkap seekor ikan emas. Tiba-tiba, ikan itu mengeluarkan suara yang mengejutkan nelayan itu.
Tolong, aku hanya ikan kecil. Tolong lepaskan aku. Kau bisa bicara? Sungguh aneh ada ikan bisa bicara. Bagaimana kau bisa bicara? Aku bukan ikan biasa, tapi ikan ajaib. Tolong lepaskan kembali aku ke air. Aku akan memenuhi apapun keinginanmu. Dia melepaskannya tanpa mengatakan apa-apa. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan membalasmu karena menyelamatkanku. Sang nelayan pulang tanpa membawa ikan untuk makan malam. Itu membuat istrinya sangat marah. Bekerja sepanjang hari tanpa membawa pulang apapun. Bagaimana kita bisa makan malam ini? Hari ini aku mendapat ikan ajaib, tetapi aku kasihan. Jadi lepaskan saja. Kau mendapat ikan ajaib lalu melepaskannya. Kemudian sang suami menjelaskan semua cerita tentang ikan emas itu. Jika itu ikan ajaib dan kau melepaskannya, seharusnya paling tidak kau meminta rumah baru, bukan malah melepaskannya. Besok, kau harus mencarinya dan mintalah rumah untukku. Dan bagaimana dia bisa memberi kita rumah baru? Naif sekali, jika kau tidak meminta, bagaimana kau bisa tahu? Ikan ajaib, kau di mana? Aku butuh bantuanmu. Penyelamatku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Istriku ingin rumah baru. Memang sebenarnya rumahku sekarang hanya sebuah gubuk tua. Aku bisa membantumu, menyelamatku. Pulanglah, segalanya akan seperti yang istrimu inginkan. Terima kasih banyak. Ketika dia kembali ke rumah, dia sangat kaget dan gembira melihat rumah indah mengganti gubuk tuanya. Meskipun istrinya punya rumah luas dan hidup lebih baik, dia masih serakah. Suamiku, aku ingin lebih. Temui ikan ajaib dan jadikan aku seorang ratu. Lalu kita akan memiliki semuanya. Sejak kapan istriku jadi egois begitu? Aku tidak tahu kenapa istriku menjadi serakah. Sekarang dia ingin menjadi ratu di kerajaan ini. Penyelamatku, jangan khawatir. Pulanglah, semuanya akan seperti yang istrimu inginkan. Ya, terima kasih banyak. Kali ini saat dia kembali, melihat rumah besarnya telah berubah menjadi istana yang megah. Istrinya sekarang menjadi seorang ratu yang berkuasa. Sekarang aku ratu di kerajaan ini. Semua orang harus mematuhiku, termasuk kau. Kau harus memanggilku ratu dan turuti semua perintahku. Sekarang dia menganggap suaminya sendiri sebagai pelayan. Kenapa semuanya belum cukup? Bahkan ketika aku menjadi ratu, aku menginginkan ikan ajaib itu. Kemudian dia pun memanggil nelayan itu. Pergilah ke laut dan panggil ikan ajaib. Katakan, aku ingin memilikinya. Cepat, jadi aku bisa memerintahnya sendiri tanpa menyuruhmu. Ini sudah berlebihan. Keinginan itu tidak akan terpenuhi. Kau tidak mematuhiku. Ini adalah perintah ratu dari kerajaan ini. Kau harus mau, atau kau akan dihukum mati. Nelayan itu sangat kecewa kepada istrinya yang serakah. Karena serakah, dia bahkan akan menghukumku. Kejam sekali. Istriku lupa diri ikan ajaib. Dia ingin menjadi pemilikmu agar mudah memerintahku. Jika aku tidak menurutinya, dia akan menghukumku. Jangan khawatir. Kau pulanglah, istriku akan menerima akibatnya. Ketika nelayan itu pulang, istana yang megah telah lenyap. Kau sudah puas, kau telah memiliki semua yang kau inginkan. Tapi karena kau serakah, sekarang kau kehilangan semuanya. Segala sesuatu ada batasnya. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Karena keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan, bukan? Nah, di sini guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok dokter, polisi, guru, kemudian kelompok arsitek, kelompok tentara. Ini tugas kalian. Ya, tiap-tiap kelompok itu menuliskan unsur-unsur definisi dalam dokumen. Silakan berkelompok sesuai dengan yang ditulis di sini ya. Apakah anak-anak sudah duduk per kelompok? Nah, di sini dulu ada KPD, silakan salah satu bergabung dulu. Sudah menerima KPD semuanya? Sekarang tugas tiap kelompok adalah menuliskan unsur-unsur intrinsik. Silakan dikerjakan dan selamat berdiskusi. Di sini yuk, diskusi apa aja? Tadi judulnya bagi apa aja? Karena sudah jam setengah 10 itu kan waktunya kita istirahat ya. Tapi Bu Guru lihat kalian belum selesai menuliskan unsur-unsur intrinsik. Maka untuk jam istirahat Bu Guru pindah atau ganti di jam praktek saja ya. Silakan minum dulu. Sebelum kita memulai lagi menuliskan unsur-unsur intrinsik, Bu Guru pengen kalian lebih bersemangat lagi. Bu Guru ada sebuah video lagu Gundul-Gundul Pacul.
Nah, yang tidak ya, yang dipakai adalah kulit binatang. Selain pengrajin tas kulit di daerah kita, ya di daerah Kabupaten Sragen, itu kan banyak sekali pengrajin ya, baik itu pengrajin batik, pengrajin tas itu juga ada. Tugas kalian di sini, silakan kalian eksplor lagi. Kira-kira di daerah kita, di daerah Kabupaten Sragen, kira-kira ada pengrajin apa? Berkelompok, ya silakan berdiskusi. Sama-sama. Semuanya sudah selesai? Baik. Bu Guru beri kesempatan siapa yang mau pertama kali mempresentasikan hasilnya? Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arsitek akan mempersembahkan hasil diskusi kami. Nelayan dan ikan mas, tokoh nelayan dan ikan mas, tri nelayan. Ya, ada tiga ya. Sifat tokoh nelayan, baik, ikan mas, penurut, istri nelayan, serakah, tatar, di laut, bubuk tua, dan di istana. Pesan moral, jadi orang tidak boleh serakah. Orang tidak boleh serakah. Siapa yang serakah tadi? Istri nelayan. Istri nelayan. Baik, sekarang yang kedua. Nah, jenis pekerjaan atau pengrajin yang ada di sekitar kalian apa? Pengrajin lemari, yang dihasilkan lemari, SDA yang dipakai kayu jati, manfaat bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk apa? Kebutuhan sehari-hari yang lemari untuk apa kira-kira? Penyimpanan apa? Baju. Ya, baik. Yo, yang kedua. Pengrajin tempe, produk yang dihasilkan tempe, SDA yang dipakai kedelai, manfaat bagi masyarakat untuk dimakan, untuk lauk makan. Ya, bagus. Yang pertama tadi ada pengrajin lemari, yang kedua ada pengrajin tempe. Ya, sama-sama bermanfaat untuk kita ya. Kelompok arsitek sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah bagus ya? Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok arsitek. Silakan kembali ke tempat duduk. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Menilai dongeng. Jadi menilai dongeng itu ya, ada beberapa prinsip-prinsipnya, baik itu ada judul, ada tokoh, ada sifat tokoh, ada penokohan, terus kemudian ada latar, ada pesan moral. Selain menuliskan unsur-unsur intrinsik, tadi kita juga menuliskan ya jenis pekerjaan terkait kondisi sosial dan budaya. Kalau tidak diketahui, ada pengrajin tempe, ya, ada pengrajin batik, ya, khususnya ada di Kabupaten Sragen. Apakah ada kesulitan tadi ketika menuliskan? Ada yang masih bingung? Ya. Kalau tidak ada yang kesulitan, tapi di sini ada soal evaluasi. Salah satu bantu guru untuk membagi ke teman-teman. Silakan ya yang sudah mendapat, silakan ditulis dulu ya identitasnya, nama, nomor, dan kelas. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dudukkan ke Mas Azam tadi ya. Nah, di sini ya kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Nah, untuk ini ya soal evaluasi akan guru koreksi dulu. Untuk anak-anak yang misalnya remedi, akan guru remedi besok pagi ya, diumumkan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Kenapa senang? Apa yang bisa kalian amati atau bagaimana apa saja yang menarik? Ya, tadi sudah berani ya. Ada beberapa anak itu yang dulu saya belum berani untuk presentasi bicara di depan teman-teman, tapi saat ini kita sudah presentasi ya. Selain presentasi ada apa lagi? Tadi kita lihat ada beberapa materi yang menarik apa kira-kira? Ya, dongengnya apa tadi? Apa di sini? Nah, di sini kita sudah belajar tentang menilai dongeng, kemudian jenis-jenis pekerjaan. Apakah anak-anak ada yang kesulitan? Saya tidak ya, baik. Karena ini sudah waktunya pulang, boleh bermas-mas. Sudah siap semuanya?
pelajaran